Ustadz mulai lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, di hari Rabu tanggal 22 September ini kita bisa bertemu kembali dalam acara latihan kultum dari kelas 9. Adapun yang akan menyampaikan materi pada hari ini yang pertama adalah Saudari Aureli dari kelas 9B dengan tema berbaik sangka atau Naufa. Kemudian yang kedua adalah Saudara Mirza yang akan menyampaikan materi tentang gemar bersumpah. Yang minggu kemarin ya tidak menyampaikan materi, maka minggu ini dia akan menyampaikan materinya, Mirza Halim. Untuk mempersingkat waktu, Ustaz persilahkan kepada Saudari Aureli dari kelas 9B akan menyampaikan materi berbaik sangka atau husnudzon. Kepada Saudari Aureli dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, Dewan Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul yang insya Allah di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang diterangi oleh cahaya Islam, iman, dan ihsan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan kultum kepada hadirin semua dengan tema berbaik sangka atau husnuzon. Berbaik sangka atau disebut juga dengan husnuzon, yaitu berpikir atau menduga sesuatu yang baik kepada sesama umat manusia dan juga pastinya kepada Allah. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah yang berkata, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, aku akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku." Husnuzon terhadap sesama manusia sangat diutamakan, karena dengan berprasangka baik, maka kita pun akan berpikiran jernih sehingga silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Tindakan husnuzon kepada sesama manusia terkait sikap yang terpuji. Sikap ini akan membuat kita selalu berpikir kepada orang lain, sehingga tidak akan memandangnya dengan prasangka buruk ataupun negatif. Dan pastinya husnuzon kepada Allah adalah sikap yang sangat penting juga karena saat Allah telah menetapkan sesuatu apapun untuk kita, tak jarang kadang kita merasa tidak cocok atau sedikit tidak menerima. Namun kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah, karena pada nantinya kita akan mendapatkan hikmah dari kejadian yang sudah ditakdirkan tersebut. Janganlah kita terburu-buru berburuk sangka hanya karena kita tidak mendapatkan hal-hal seperti yang kita inginkan pada awalnya. Padahal kita pun tidak tahu bagaimana akhirnya. Ingatlah bahwa hanya Allah yang paling mengerti apa yang hambanya butuhkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Aureli ya, yang telah menyampaikan materi kultumnya tentang berbaik sangka atau husnuzon. Selanjutnya, yang bertugas selanjutnya adalah Saudara Mirza Halim dengan tema gemar bersedekah. Kepada Saudara Mirza Halim, kami persilahkan.
Mana Mirza Halim? Ada Mirza Halim di grup? Minggu kemarin tidak ada, minggu ini tidak ada juga. Tidak ada juga Mirza Halim, ya, karena materinya hari ini kita berbaik sangka, ya, kita berbaik sangka aja kepada Mirza Halim. Ini apa penyebabnya? Ya. Minggu kemarin tidak bisa, minggu ini juga tidak bisa, ya. Ini saya serahkan kepada bagian pembinaan agama dari Ustazah Munirah, mungkin nanti menanganinya seperti apa. Apakah nanti hari Kamis besok besok. Cadangannya adalah saudara Bagaskara, M. Bagaskara. Ada M. Bagaskara? M. Bagaskara ada? Cadangan yang kedua adalah M. Latif Ansori ada? Tidak ada juga. Ini saya ingatkan ya, untuk acara Zoom Kultum ini, ya, semua siswa-siswi harus bergabung, ya, bukan hanya karena jadwalnya saja. Ya. Kemudian cadangan juga harus siap-siap, ya, ketika yang bertugas pada hari itu, ya, tidak siap, ya, harus sudah siap cadangannya. Siapa nih? Sekarang cadangannya tidak ada semua, ya. Mirza Halim tidak ada. Bagaskara tidak ada. Latif Ansari tidak ada. Ustadz tawarkan kepada semua yang berada di grup Zoom, siapa yang siap menggantikan, ya, Mirza Halim. Boleh berbahasa Inggris, boleh berbahasa Arab. Ustaz, semalam dari itu belum selesai. Ya. Mungkin dilanjutkan. Ya, bagus. Dari Balkis Khairun Nisa, ya, kemarin merasa belum optimal menyampaikan materinya dan belum selesai. Hari ini Balkis Khairun Nisa, ya, akan menyampaikan lagi materinya yang lebih baik insya Allah. Terima kasih kepada Balkis Khairun Nisa atas kesediaannya untuk menggantikan Mirza Halim yang kemarin juga digantikan Balkis Khairun Nisa, ya. Kepada saudara Balkis Khairun Nisa, ya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Kepala Sekolah SMP Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, yang saya hormati pula kepada seluruh Dewan Guru SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, serta kawan-kawan seangkatan saya yang saya banggakan, dan tak lupa adik-adik kelas saya yang saya hargai. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang diterangi oleh iman dan ihsan. Minadz zulumati ilan nur. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Akibat Berburuk
atau suudzon berburuk sangka adalah ketika seseorang berburuk sangka kepada seseorang tanpa bukti yang benar. Suudzon berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu su yang berarti buruk atau jelek dan zon yang berarti sangkaan. Suudzon berbalikan dengan husnuzon yang berarti berbaik sangka. Suudzon terbagi menjadi 3 bagian, yaitu suudzon kepada Allah, suudzon kepada diri sendiri, dan suudzon kepada orang lain. Mari kita bahas satu persatu. 1. Kepada Allah. Suudzon kepada Allah berarti berburuk sangka atas ketetapan Allah. Banyak sekali orang yang secara tidak sadar berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa contoh-contoh orang yang suudzon kepada Allah adalah 1. Orang yang berpikir bahwa Allah tidak menyayangi dan mengasihinya lagi. 2. Orang yang berpikir bahwa Allah tidak memenuhi segala kebutuhannya. 3. Orang yang mengingkari dan menyangkal ketetapan atau takdir yang telah Allah tetapkan. 4. Orang yang berpikir bahwa Allah telah mengecewakan dirinya dan tak mengabulkan permintaannya, dan maka dari itu dia pun tak berserah diri kepadanya. 5. Orang yang melakukan maksiat kemudian dia memanggil wali, raja, orang mati dengan mengharapkan terhindar dan terselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah, dan kita harus berprasangka baik terhadapnya, terhadap ketetapan dan takdirnya, karena sesungguhnya ia lebih daripada kebaikan itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 23 yang berbunyi, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yang artinya, dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. 2. Suudzon kepada diri sendiri. Suudzon kepada diri sendiri itu adalah ketika seseorang tidak percaya dengan kemampuan dari dirinya sendiri dan cenderung menyerah sebelum mencoba. Dan ada juga orang yang merasa fisiknya tidak baik, maka dari itu dia tidak percaya diri pada tubuh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman pada surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 3. Suudzon kepada orang lain. Suudzon kepada orang lain berarti berprasangka buruk terhadap orang lain. Ini dapat dicontohkan ketika ada orang yang kita panggil namun dia tidak menyahut, lalu kita berpikir bahwa dia adalah orang yang sombong. Itu adalah contoh suudzon kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakulu lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Banyak akibat yang ditimbulkan oleh berprasangka buruk, antara lain adalah 1. Rasa gelisah, cemas, tak tenang karena memelihara sifat negatif, yaitu berburuk sangka. 2. Membuat permusuhan. Orang yang berprasangka buruk
cenderung berekspresi dengan ekspresi yang tidak bersahabat, dan ini pun membuat orang lain tidak ingin dekat dengan orang tersebut. 3. Kesepian karena tak percaya dengan orang lain. 4. Hidup tak bahagia karena selalu was-was. 5. Mendapat dosa karena berburuk sangka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mencegah suudzon adalah dengan husnuzon, baik itu kepada Allah, diri sendiri, dan kepada orang lain. Sesungguhnya husnuzon itu memberi banyak manfaat, yaitu 1. Menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. 2. Menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. 3. Menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. 4. Menumbuhkan keinginan untuk berusaha beroleh rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang yang pemaaf, selalu bersikap kasih sayang, suka tolong menolong. Terdapat larangan berburuk sangka pada hadis yang berbunyi An Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aknabul hadis, yang artinya dari Abu Hurairah Nabi bersabda, jauhilah oleh kalian berprasangka kecurigaan, karena sesungguhnya berprasangka itu adalah sedusta-dustanya perbicaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian apa yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya ucapkan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan pada kata-kata yang telah saya ucapkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini pen temut. Oh ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Balqis Khairun Nisa yang telah menyampaikan materinya tentang akibat berburuk sangka. Jadi materi Balqis Khairun Nisa ini alhamdulillah melengkapi materi Aureli ya dengan tema berbaik sangka atau husnuzon. Kemudian akibat berburuk sangkanya. Alhamdulillah kedua pemateri saling melengkapi dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik ya, bahkan Balqis Khairun Nisa telah 2 kali ya tampil ya. Pertama kemarin menggantikan Mirza Halim ya. Kemudian juga hari ini juga menggantikan Mirza Halim lagi ya. Mudah-mudahan besok ya Mirza Halim sudah bisa tampil menyampaikan materi kultumnya ya bersama teman yang lain. Dan dari segi materi alhamdulillah ya meskipun tadi Aureli agak kurang sedikit ya dari segi ayat Al-Qur'an dan hadisnya ya. Alhamdulillah dilengkapi dengan dari Balqis Khairun Nisa ya yang menyebutkan sampai 3 dari ayat Al-Qur'an ya. Ya bahkan Ustadz pun jadi teringat ya. Ada ternyata ayat tentang suudzon ya. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum ya. Apa sekali sambungannya? Asbahtum. Nah. Saya tidak hafal Quran jadi masih agak lupa-lupa ya. Ya. Kemudian ayat yang kedua ya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun ya. Kemudian ayat ketiga juga tadi ya supaya manusia jangan berburuk sangka kepada Allah di mana Allah telah berbuat baik kepadanya menciptakannya dalam bentuk sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan sampai juga menyebutkan hadisnya yang Ustadz juga belum meneliti hadisnya. Ternyata alhamdulillah dapat dari Balqis Khairun Nisa, iyyakum wadh-dhanna fa inna-dhanna akdzabul hadis ya. Hindarilah kalian berburuk sangka karena berburuk sangka itu adalah seburuk-buruknya, sepaling dustanya perkataan.
Hadis riwayat apa tadi, Bukhari, Muslim gitu ya. Alhamdulillah ya, kita dapat ilmu dari materi yang disampaikan oleh dua pemateri hari ini. Kemudian Ustadz ingatkan untuk materi hari besok ya. Ustadz ingatkan bahwa sekarang M. Bagaskara dari 9B dengan tema pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Kemudian yang kedua M. Latif Ansari, larangan mengkonsumsi makanan yang haram dan berbahaya. Kemudian saya ingatkan juga untuk yang minggu terakhirnya ya, di akhir bulan tanggal 29 dan 30, Saudara M. Repa An-Nizar ya, larangan minuman keras dan berbahaya. Kemudian yang terakhir nanti akhir bulan Agda Dude, larangan berjudi dan bahayanya. Kemudian hari terakhirnya hari Kamisnya M. Nabil, pemuda adalah masa depan bangsa. Kemudian Dita Pratama, perbedaan adalah rahmat. Nah itu tinggal seminggu lagi ya, apalagi minggu depan juga kita persiapan PTS ya, ujian kita, maka insya Allah mudah-mudahan ini tidak ada halangan ya, meskipun ujian mungkin masih bisa jalan ya setelah sebelum zuhurnya ya, karena materinya insya Allah sudah disiapkan jauh-jauh hari, kemudian juga hanya paling sekitar ya 5-10 menit ya. Nah, kemudian tadi Saudara Balqis Akhirun Nisa mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya. Materinya bagus, kemudian juga ayat-ayat yang disebutkan ya banyak, kemudian juga hadisnya ada, kemudian rinci juga ya tentang masalah akibat berburuk sangka tadi. Nah, ini mudah-mudahan menjadi contoh bagi yang lainnya ya. Kemudian juga siap menyampaikan ketika temannya berhalangan ya. Kemudian kita mengamalkan tentang materi hari ini, berbaik sangka. Ya, kita berbaik sangka kepada saudara kita yang tidak bisa menyampaikan hari ini dan juga minggu kemarin ya, Mirza Gulam, bukan Mirza Gulam ya, Mirza Halim ya. Kalau Mirza Gulam itu pendiri Ahmadiyah ya, pembawa Mirza Halim. Ya, mudah-mudahan Mirza Halim dengan berbaik sangkanya kita, insya Allah besok dia akan menyampaikan materi kultumnya ya, dengan tema gemar bersedekah ya, bersedekah dengan ilmu lah. Hari besok ya, kita tunggu. Teman-temannya juga agar bisa mengingatkannya ya. Ya, alhamdulillah materi hari ini bisa berjalan dengan lancar kegiatan kita. Ya, mudah tidak ada gangguan jaringan juga. Kemudian meskipun ada yang berhalangan, ada yang menggantikan ya. Sebelumnya ini sudah jam 12.36 ya. Insyaallah sudah sebentar lagi zuhur ya. Untuk memanfaatkan waktu persiapan sholat zuhur ya, kita tutup dulu kegiatan kultum kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.